Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, terkhusus kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Nurul Gufron Khalik Ahmad, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Dan juga mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki dan panjang umur sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini semata-mata dalam rangka mengisi hidup dan kehidupan kita ini dengan amal ibadah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk pengikutnya yang setia melaksanakan perintah-perintah dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama ingin kami sampaikan susunan daripada acara Tarikh Ramadan pada malam hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Razak SQ. Kemudian ada beberapa sambutan dari Ketua Panitia Ramadan, yang kedua dari Ketua DKM, yang keempat acara inti yang akan disampaikan nanti kajiannya oleh Bapak Dr. Andes Nurul Gufron Khalik Ahmad. Terakhir yang kelima doa dan dilakukan dengan penutup. Untuk itu mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ustadz Abdul Razak untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh jemaah ikhlas, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pembacaan yang perintah dibacakan sungguh syahdu sekali. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, terkhusus kepada yang membacakannya, Bapak Ustaz Al-Barizal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati, selanjutnya mengecek acara yang ketiga, yaitu sambutan. Pada kesempatan ini tadinya akan dilakukan sambutan dari Ketua Panitia Ramadan dan Ketua DKM. Mungkin ini akan langsung dilakukan sambutan dari Ketua Panitia Ramadan saja. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Hasanudin. Untuk kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Pertama yang menghormati penceramah kita Bapak Dr. Andes Nurhufron MA, yang menghormati
para pengurus Yayasan Masjid Al-Ikhlas Pustaka DKM, dan Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam ini di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk menimba ilmu dari guru kita. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah kita akan bertemu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini dan kaum muslimin dan muslimat di wilayah Dagotol khususnya dapat bertemu di bulan Ramadan yang penuh rahmat. Mudah-mudahan kita dapat mengisinya dengan baik sehingga tema Ramadan pada tahun 1443 Hijriah yaitu merajut ukhuwah Islamiyah menuju insan yang bertakwa. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini kita ada social distancing, kemudian ada keterbatasan hubungan kita dan sebagainya. Maka Ramadan pada tahun ini mari kita eratkan kembali, kita makmurkan kembali masjid yang kita cintai itu Al-Ikhlas ini. Salawat dan salam terima kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah untuk melaksanakan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua terus meningkatkan keimanan kita kapan saja dan di mana saja, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita doakan saudara kita yang hari ini belum hadir, mungkin karena halangan, mungkin karena sakit, kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan sehingga bisa kembali ke masjid dan bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Demikian sambutan dari panitia sama panitia, dan atas kehadiran Bapak Ibu di Masjid Al-Ikhlas ini kami ucapkan terima kasih, dan kami ucapkan pula terima kasih pada ibu-ibu yang telah bersedia untuk membantu kelancaran kegiatan tahlil Ramadan, yaitu tadi sore jam 3 sampai jam 6 keliling dan diikuti oleh santunan yatim piatu. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Hasan Nudin selaku Ketua Panitia Ramadan yang telah bersedia. Selanjutnya kita akan memasuki ke acara utama, yaitu kajian ceramah yang salah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gufron MA. Pada malam hari ini temanya merajut ukhuwah Islamiyah menuju insan yang bertakwa. Untuk itu, mari sama-sama kita simak pemaparan dari beliau. Semoga kita semua bisa diberikan pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kepada Bapak Gufron, saya persilakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala dinal Islam ya'la wa la yu'la 'alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahad. Wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uutsun rahmatan 'lil 'alamin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa asdaqal qa'ilin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
قال أيضا في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خابسا فتهلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul Mukarramun, para guru-guru, yayasan dan pengurus TKM dan jajarannya yang saya muliakan, segenap para sesepuh yang dituakan, mungkin ada tokoh lingkungan yang kesempatan hadir, ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat yang Allah cintai. Ibarat baterai sudah agak lemot, Pak. Maklum mungkin Sya'ban akhir ya. Dari pagi saya ke bagian 4 tempat ini. Kuliah subuh di masjid sendiri. Jam 8 berangkat ke Parung Panjang. Mana berangkat sendiri lagi, nggak dijemput. Nyasar ampun-ampunan. Saya kira Parung Panjang dekat, jauh. Pulang jam 1, jam 2 ada acara ruahan, bermimpin lagi, rebahan sebentar, karena saya belum tahu masjid ini, saya antisipasi supaya jangan terlambat, kecepatan. Hanya saya sholat maghrib di masjid sini, masjid Serua ini apa, perumahan Serua apa itu. Saya bilang mana masjidnya ini? Alhamdulillah ditelusuri nyampe. Jadi ada 4 tempat ini, jadi maka tadi saya cuci muka dulu biar rada-rada baterainya rada-rada panas lagi gitu. Yang saya muliakan, ukhuwah itu dari kata akhun. Di surat Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin ini bersaudara. Bila ada yang berselisih, fa aslihu, semua punya kewajiban mendamaikan. Semua punya kewajiban pada lingkupnya masing-masing. Supaya apa? Supaya kita la'allakum turhamun, dirahmati Allah. Maka logikanya yang tidak mau berdamai dengan orang sesama mukmin, Allah gak kasih rahmat. Ini logika ayat ini sederhana sekali, gak usah pakai tafsir berat. Lalu bagaimana mewujudkan ukhuwah itu? Setidaknya menurut saya ada 4 poin upaya menuju ukhuwah itu bisa terwujud. Yang pertama, kita harus memahami bahwa perbedaan itu adalah nature of law, sunatullah, Allah yang buat. Perbedaan ini Allah yang buat. Maka siapa yang mengingkari perbedaan, mengingkari apa yang dibuat Allah. Contoh ayat yang Allah mendeskripsikan perbedaan begitu indah di surat Al-Hujurat ayat 13 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dari kata an-nas itu ada perbedaan yang diciptakan Allah. Secara populatif manusia jumlahnya kurang lebih sekarang 7,8 miliar. Nggak ada yang sama. Nggak usah ngomong 7,8 miliar dah. Nih yang hadir semua emang sama. Nggak ada yang sama. Ada yang kulitnya rada putihan, ada tuh yang lagi dempes tuh yang ngantuk dia tuh. Si kopi harus apa ya? Kulitnya putih bapak, cakep. Ada yang kayak saya sawo busuk.
Jadi keturunan Nabi Nuh itu kan Ham, Sam sama Yafis ya. Kalau Sam itu jadi bapak moyangnya orang-orang Arab, kemudian Sam itu bapak moyangnya orang-orang kulit hitam, Yafis orang-orang Eropa, Austronesia termasuk orang Indonesia. Jadi kulitnya macam-macam. Jadi Allah sudah menciptakan perbedaan pada populasi manusia. Berikutnya, inna sesungguhnya kami Allah khalaqnakum telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari jenis laki dan jenis perempuan. Ini juga sudah perbedaan. Maaf, kalau semua yang ada di bumi ini laki semua, lanang semua, kira-kira indah apa indah? Mendingan pensiun jadi orang ya Pak. Atau sebaliknya, mohon maaf, wadon semuanya. Ya, bagaimana urusannya? Allah ciptakan kita. Dan mohon maaf, di ayat ini sekaligus Allah mengunci, Allah hanya menerima, merestui, meridhoi dua jenis kelamin saja. Allah tidak menerima jenis kelamin ACDC di dunia, apalagi di akhirat. Ustaz, tapi ada yang lain laki-laki tulen nih, tapi kok kecenderungannya kayak orang perempuan, bagaimana ini? Ujian hidup. Di surat Al-Anbiya 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Kata Allah, kami akan uji kalian yang enak sama yang kagak enak, sampai kalian pulang kembali untuk mendatangi aku, kata Allah, kembali kepada aku. Jadi kalau ada orang laki tapi kayak perempuan, harus berobat berikhtiar. Dan sudah dijamin sama Nabi, kullu da'in dawa, setiap ada ujian berupa penyakit apa saja, Allah udah siapin penawarnya. Kata Nabi begitu. Jangan operasi, lainnya laki operasi jadi perempuan. Begitu mau mati keder. Ini Allahumma gfirlah, apa Allahumma gfirlah ya. Akhirnya keder itu. Siapa yang bisa melihat? Walaupun ya mohon maaf Pak, laki dan perempuan itu masing-masing punya kelebihan. Bapak tahu kelebihan ibu apa Pak? Ada 5 kelebihan perempuan. 1, perempuan itu bisa memanage duit. Ibu-ibu bawa duit 100.000, belanja ke pasar Serpong, pasar Bengkok, pasar Lembang, 100.000. Asal yang dibeli genjer, oyong, lompong, geplak, sagon, jipang, kue dongkal, ikan asin. Saya kira 2 hari itu keluarga bisa makan dari duit 100.000. Tapi bapak ke teras kota BSD bawa duit cepet. Orang secangkir segini aja gocap, belum parkir, ngasih tip dah. Rokok Samsung sejam 2 jam habis Pak, cepet. Mama 2 hari belum habis, sampai kucing kebagian sih. Itu kelebihan perempuan. 1. Yang kedua, kelebihan wanita apa Pak? Harus kita akui, sepanjang yang saya baca dalam sejarah kehidupan manusia, kalau ada wanita ditinggal suaminya, itu banyak mereka walaupun single parent kemudian menelurkan orang-orang berprestasi di dunia. Contoh yang gampang aja dah, siapa ulama tasawuf yang paling berpengaruh di dunia ini? Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu udah ditinggal wafat ayahnya dari kecil, emaknya single parent, jadi ulama paling berpengaruh, bukan main. Siapa ulama fikih yang paling berpengaruh di dunia ini? Syekh Muhammad bin Idris, atau dikenal dengan Imam Syafi'i, ulama paling berpengaruh dalam bidang fikih. Dari kecil sudah ditinggal ayahnya, emaknya single parent.
Siapa manusia paling sukses di muka bumi ini? Siapa Pak? Rasulullah. Bahkan Rasulullah lahir gak melihat wajah ayahnya. Saking suksesnya Rasulullah, sampai ada seorang intelektual Inggris yang jujur yang namanya George Bernard Shaw itu mengatakan, the beauty religion for the educated and cultured and ignorant people will be Islam with prophet of Muhammad. Tolong yang bisa ngertiin pulang duluan boleh. Kalau nggak malu mah. The beauty religion, agama masa depan for the educated, untuk orang-orang yang berpendidikan and cultured, berbudaya, and ignorant, dan orang-orang yang cerdas tercerahkan, people will be Islam. Tidak lain kata George Bernard Shaw, Islam. Karena Islam punya nabi namanya Nabi Muhammad. Manusia paling sukses menurut Rasulullah. Ya. Tapi saya belum pernah dengar ada duda walaupun keren terus anak-anaknya sukses, saya belum pernah dengar. Ada sih mungkin, tapi ya mungkin belum kedengeran aja. Sebab secara psikologi, kalau perempuan ditinggal suaminya, fokusnya sama anak. Kalau bapak, abang ditinggal bininya, fokusnya sama si Markona, orang Ciseeng. Bocah bagaimana? Titipi namanya inya lebih eres. Serandang serendeng lagi, dan baru ke seminggu, mentang-mentang gak ada idahnya. Begitu. Itu yang kedua, kelebihan perempuan. Yang ketiga, kelebihan wanita apa? Setiap pergi kemana-mana yang namanya wanita, ingat yang di rumah. Itu di kampung saya di Jelupang, Pak, di Serpong. Saya paham bener nih kalau hajatan. Lah itu nenek-nenek timbang kondangan jeban, bawa selampe. Begitu yang hajat bilang basa-basi doang, benernya mah ayo bawain kok, bapain buntelin. Lu dibuntelin bener sama yang sampainya, segala jipang rengginang dibuntel. Ditanya, buat siapa Pok? Orang lanang di rumah. Orang lanang dipikirin. Lah ilok bapak abang keluar kondangan buntelin rengginang. Lah cecek ketawa kali. Nah, ada. Betul Bu? Ya di sini gocap dah kondangannya ya orang komplek. Lo kampung saya mah depan 20.000 juga maklum. Yang keempat, apa kelebihan wanita? Kalau rumah Pak ditinggal suaminya, jangan kata sehari, 5 tahun suaminya tugas di Argentina umpamanya, jadi dubes misalnya. Rumah kalau ada perempuan rapi, beres. Tapi coba-coba ya, bapak di rumah, istri kondangan ke Brazil misalnya. Kondangan ke Brazil jauh amat ya. Umpama ada besan sono, bapak yang suruh ngurusin rumah, apalagi ditinggalin bocah palanya peang. Ya kan kita pakai logika, salah dikit toyor, salah sentil. Udah gitu dang-dang kemana, kulkas ngadep kemana, dapur udah kayak kapal pecah dah. Memberesin spray aja kagak bisa, kadang-kadang kita laki. Nah yang kelima, kelebihan perempuan apa Bu? Ini yang paling hebat Pak. Insting mencari uangnya, hidungnya tajam. Saya tadi habis mengajar dari Parung, bini saya lagi ngaji juga. Saya kira lupa. Bisa dikasih amplop sama orang Parung. Saya taruh di bawah kaos kaki. Ketemu Pak. Emang udah dari ini dia udah implem kali ya. Tapi ini apaan? Amplop mana? Uang apa Bi? Uang sial. Emang apa? Lu umpetin di kaos kaki, lu ketemu baik. Oh, instingnya tajam. Jadi Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, itu perbedaan yang Allah sudah ciptakan. Maka yang laki nggak boleh pengen jadi perempuan, yang perempuan nggak boleh pengen jadi laki. Bahkan dalam hadis dari Imam Ahmad,
ada 6 golongan manusia yang dilaknat oleh Allah. Siapa? 1, perempuan yang sikap dan perilakunya kayak laki-laki. Ada nggak kira-kira gitu? Perempuan sih mainnya ke genteng, kayak macam genteng. Ngapain itu? Yang kedua, laki-laki tapi sikap dan perilakunya kayak perempuan. Laki-laki sih lanus bener, halus gitu. Ini jangan ngomong-ngomong ya Pak. Saya pernah ketemu sama orang yang kayak gini modelnya. Itu kan di BSD ada Johnson ya Pak. Di atas dulu ada kafe dulu. Waktu baru pertama itu. Saya ditelepon, Ustaz, bisa ketemuan nggak? Sekalian makan siang dah di Johnson gitu. Siapa ini? Ya Ustaz juga ntar melihat. Baik. Begitu saya datang, saya duluan. Itu ditunggu datang dia. Ente? Iya katanya. Jadi saya suka ngisi pengajian di sebuah kantor. Nah dia suka jadi jamaahnya. Ada apa ini? Tumben banget saya diajak makan di sini. Begini Ustaz, saya sedang dilema luar biasa. Memang masalahnya apa? Saya disuruh kawin, coba Ustaz. Lah, disuruh kawin dilema. Gimana sih? Saya juga pengen kawin lagi. Tapi masalahnya Ustaz, saya udah punya pacar. Ya timbang-timbang dah. Ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Kalau kira-kira disparitasnya gak terlalu jauh, gak terlalu jomplang, ikutin emak aja dah. Kecuali yang ente calonnya misalnya si Tuti, yang dari yang dari emak si Tuti, calon ente Angelina Jolie, nah itu mah ya bagaimana ya, atau Maria Carey lah misalnya. Apa kenal Pak? Guru baik. Kalau dari Persik kenal lagi. Jangan yang saya muliakan. Dia bilang begini, iya Ustaz, saya mau dijodohin mak saya karena umur saya udah 31, udah mapan. Di kampung mah pengen saya punya anak. Emang anak satu-satunya. Saya gak kawin-kawin. Ya karena saya udah punya pacar. Problemnya Ustaz, pacar saya bukan si Tuti, bukan si Dewi. Pacar ente siapa namanya? Pacar saya Edi. Waduh, Edi. Oh jadi saya berhadapan dengan lanang senang sama lanang. Ya kalau perempuan suka sama perempuan saya masih malu Pak. Nah kalau lanang dengan lanang apa yang diambil? Anggar ketemu pedang istilahnya gitu ya. Hanya saya bilang di sini kata orang Sunda, wayahna. Ente mau jihad hawa nafsu enggak? Kalau mati ente mati syahid. Tapi saya diancam Pak Ustadz sama pacar saya yang laki ini. Kalau lu kawin sama perempuan, lu sama gua mati. Tenang, gak usah takut. Gak usah takut sama ancaman begitu. Ente siap jihad dalam memerangi hawa nafsu. Insya Allah Allah ridhoin ente. Hanya alhamdulillah dia mau pulang kampung Pak. Pacarnya tahu, disatronin rumahnya. Untungnya alhamdulillah sudah pulang. Kalau bisa dibunuh itu, bisa dibunuh. Singkat cerita, dia ngikutin saran saya, menikah sama apa yang jadi pilihan emaknya. Tapi Allah menakdirkan kecelakaan. Ketika pernikahan, proses pernikahan, mau berangkat kecelakaan. Ketika kecelakaan tulang panggulnya, sarafnya ada yang bermasalah. Dirawat kira-kira 17 hari. Alhamdulillah. Ternyata kemudian tadi nyakit penyimpangan atau inhiraf ya dalam hal tadi kecenderungan suka Allah sembuhkan walaupun belum tuntas baru separuh. Tapi dia memaksakan diri akhirnya dia menikahi gadis itu dan alhamdulillah sembuh bisa. Kalau Allah kemudian memberikan rahmat bisa. Ya tentu itu melalui pengobatan medis macam-macam ada. Tapi tentu mungkin doanya dan kesungguhan hati yang menentukan kemudian dari kecenderungan dia suka laki-laki lalu berubah menjadi normal. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kata Allah kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku. Ini juga perbedaan. Negara kira-kira lebih dari 212 kali.
beda-beda negaranya. Ada development countries, negara berkembang kayak kita Indonesia. Ada G20, ada negara maju dan seterusnya. Suku, mohon maaf, Allah juga bikin beda-beda. Saya nggak usah nanya satu-satu nih. Saya yakin di ruangan ini 5 suku mah ada. Coba saya mau nanya, tiang Jawa wonten bersyukur jadi orang Jawa. Nggak usah pengen jadi orang Sunda dah. Karena orang Jawa punya kelebihan. Sesuai namanya Jawa, jago wayang. Leilok Werkudoro aja orang paham seorang Jawa. Jawa kamuflase namanya. Orang Sunda ayat tidak usah pengen jadi orang Jawa, orang Sunda. Karena orang Sunda punya kelebihan sesuai namanya. Sunda suka daun-daunan. Maka punya bini orang Sunda beli kebun aja 500 meter. Anteng dia sama tekokak yang sini. Emang dia demennya yang hijau-hijau begitu. Ada orang Padang nggak di sini? Padang aduh. Rancak Padang. Tunjang gulenya. Aduh. Bikin ketagihan kalau makan tunjang nggak cukup sepiring kayaknya. Nggak usah pengen jadi orang Sunda, orang Padang. Kenapa? Orang Padang dikasih kelebihan sesuai namanya apa? Pandai dagang. Seribu. Cek pasar Serpong, pasar Celenduk, pasar Ciputat, udah sama uni yang isi. Banyak kan udah sama uni. Orang Betawi ada nggak di sini? Ada. Gak usah pengen jadi orang Padang, orang Betawi ya. Orang Betawi udah punya kelebihan sesuai namanya apa? Betah di wilayah. Ngejublek baik orang bisa. Rumah udah kayak burung. Uplek baik di situ. Ngejogrok baik di Betawi. Makanya nggak ada ceritanya orang Betawi merantau. Pesantrennya pada pulang baik. Pesantren pulang baik lu. Habis-habisin duit baik. Batak, ada orang Batak di sini. Batak sesuai namanya apa? Banyak taktik. Tuh Ruhut Sitompul taktiknya banyak banget. Kemana presiden ikut baik dia. Taktik itu Pak. Hotma Paris taktiknya juga bukan main. Kalau lendotan sama perempuan, begitu tanya, ini staf saya. Helah. Guru baik, masa iya begitu sedang. Banyak taktik, pintar-pintar namanya orang Batak itu pintar-pintar. Karena dia berkecimpung di dunia hukum harus pintar kan. Jadi mohon maaf, Allah lah yang menciptakan perbedaan. Semua yang ada di semesta ini perbedaan. Allah yang menciptakan. Jadi jangan mengingkari perbedaan. Orang yang tidak mau berukhuwah karena mengingkari perbedaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mewujudkan supaya terjadi ukhuwah itu adalah dengan memiliki sifat tawadu, rendah hati. Orang rendah hati itu bagaimana? Setiap melihat orang lain yang dilihat kelebihannya, itu rendah hati. Melihat yang lebih tua, ya Allah, dia lebih tua dari saya, pasti amal dia lebih banyakkan dari saya. Lihat yang lebih muda, ya Allah, dia lebih muda dari saya, pasti dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat orang alim, ya Allah, dia ilmunya banyak, pasti dengan ilmunya dia banyak mendapatkan pahala dan ganjaran. Lihat orang blow on, ya Allah, dia blow on, beli es krim ditiupin, pikirannya sederhana, dosanya juga sederhana dia. Lihat orang kaya, ya Allah, dia mau orang kaya, pasti sedekahnya banyak daripada saya sedikit. Lihat orang kismin, belangsak, rumahnya doyong, kita bilang ya Allah, dia orang miskin. Kalau dia sabar masuk surga 500.000 tahun daripada orang kaya, duluan dia. Lah ibarat ke Indomaret, kalau orang miskin belanja paling 2 item, cepet itu lancar kasirnya. Ya kalau orang kaya kan sekeranjang Pak. Sama, ini analoginya sama dengan nanti kita di yaumil hisab.
Kalau orang kaya, detil banget. Ya orang miskin apa yang mau dihisap, bengki. Orang miskin. Lihat orang ganteng, orang cakep, subhanallah, masya Allah. Jadi boleh Pak kalau melihat yang cantik mengucapkan masya Allah, tapi sambil masya Allah, brengos, jangan masya Allah, khusyuk tumakninah. Ini jadi dosa kan? Jadi jamaah yang saya muliakan, itu rendah hati. Lawan dari rendah hati apa? Tinggi hati. Bahasa agamanya apa? Kibrun. Apa itu kibrun? Kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya dan merendahkan orang lain. Bagaimana hukum kibrun ini? Hukum kibrun atau tinggi hati itu ada 4 aspek penjelasannya. Pertama, secara teologis tidak ada ruang dalam Islam untuk orang yang tinggi hati. Mari kita cek ayatnya. Di surat Al-Furqan ayat yang pertama, saya kira biasanya imam selalu bacanya, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang pengasih itu kalau berjalan di atas muka bumi hauna, rendah hati. Lihat di surat Luqman ayat 18. Wala tusaqqir khaddaka. Jangan kamu palingkan, khad itu sebenarnya maknanya pipi mukamu. Ya. Kemudian di ayat berikutnya An-Najm ayat 32 surat 53 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan merasa suci, jangan merasa lebih bersih, jangan merasa lebih masuk surga, jangan merasa lebih ahli sunnah, jangan merasa lebih segala macam lebih. Karena kata Allah, yang tahu kalian aku, kata Allah. Ini biasanya nanti kalau Ramadan ini sesama ahli sunnah juga nggak saling rendah hati nih. Padahal mohon maaf, ahli sunnah itu pengertiannya sederhananya, ahli sunnah berarti apa? Yang mengamalkan sunnah Nabi. Saya kira semua orang Islam mengamalkan sunnah Nabi. Dari mulai jamaah tabligh, ikhwal muslimin, kemudian FPI, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Dewan Dakwah, semua saya kira mengamalkan sunnah Nabi. Wal jamaah artinya ada dewan ulamanya. Kalau di Muhammadiyah namanya tarjih, kalau di NU namanya bahsul masal dan sebagainya. Ada ulama yang bertanggung jawab, yang menjaga Al-Quran dan Sunnah. Itu artinya wal jamaah. Maka menurut saya, mohon maaf, jangan ananiyah dan asobiyah. Apa ananiyah dan asobiyah? Ananiyah itu egois, asobiyah itu fanatisme yang berlebihan. Kalau sudah fanatisme berlebihan, naik nanti jadi gulung. Padahal mohon maaf, kita sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Maka saya pesan banget, jangan suka mengklaim misalnya, oh kami paling ahli sunnah loh, kami paling ahli sunnah loh. Apalagi yang lain kemudian distigmakan apalah gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu, sahabat nggak pernah ngajarin kayak gitu. Sudah cukup dari tahun 50 sampai tahun 90 awal NU dan Muhammadiyah, teman-teman NU mengklaim paling ahli sunnah, paling aswaja, seolah-olah Muhammadiyah bukan aswaja. Ya Allah, kontraksinya berpuluh-puluh tahun, dan yang rugi kita umat Islam. Oh jadi serius yang liatin saya. Ya saya paling gak pas tuh kalau ada yang mengklaim-klaim aswaja, paling aswaja. Ente gimana sih? Ada lagi teman-teman kita yang saya sebutannya salafi, merasa paling ahli sunnah. Yang lain nanti bid'ah. Gak boleh kayak gitu bang. Nabi gak ngajarin kayak gitu. Semua kita mengerjakan sunnah kok. Mau sholat wajib ya sunnah qobliyah dulu, sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis, sunnah semuanya. Gak usah. Maka menurut saya ahli sunnah itu kriterianya saja yang penting ada 8. Kalau ada 8 ini berarti ahli sunnah. Gak boleh saling merasa lebih hebat. Apa ciri-ciri ahli sunnah? 1, Tuhannya Allah. 2, nabinya Nabi Muhammad. 3,
kitab sucinya Quran. 4, kiblatnya Ka'bah. 5, rukun Islamnya ayo 6 lagi keliru. 5, 7, rukun imannya 6. 8, memuliakan semua sahabat Nabi. Berapa? 9, menerima ijma dan qiyas. Kemudian yang ke-10, memuliakan semua ulama. Jangan ulama golongannya doang. Ini yang mentakan jadi tadi kontraksi. Kalau 10 ini ada kriteria, berarti dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau gitu Ustaz, yang bukan ahli sunnah wal jamaah siapa? Ya Lia Eden sama Haji Musadek. Haji Musadek katanya dapat poin di Gunung Bunder dari ilok malaikat ngansrong ke sono. Kalau sama-sama ahli sunnah nggak usah merasa paling. Sepakat apa ini Pak? Sepakat. Tarawih silakan, imamnya 11 ikut 11. Apa sih susahnya? Imamnya 23 ikut 23. Yang salah kagak tarawih. Simpel. Imamnya kunut ikut kunut, gak usah diam. Ngapain sih lagu apa kayak gitu? Sekelas Imam Ahmad bin Ambal saja ikut kunut, dan coba itu. Imam Syafi'i nggak kunut ketika Imam Ahmad nggak kunut, ngormatin Imam Ahmad padahal muridnya. Ente mengikuti siapa? Saya kadang-kadang suka bingung. Lah imamnya kunut juga nggak kunut, katanya lah dari mana ente dalilnya? Maka mohon maaf ya, jangan suka mengklaim-klaim paling ahli sunnah wal jamaah. Mau kiamat dunia bentar lagi masih ribut begitu baik. Bentar lagi mau kiamat bang, ngurusin kayak gitu baik. Yang kita urusin bagaimana kita berkompetisi agar paling maksimal amal kita di hadapan Allah. Itu yang penting. Ini ngomong setuju apa kagak sih ini ya? Kalau nggak setuju saya pulang ini ya. Takut saya nggak bisa pulang. Itu yang namanya tawadu ya. Apa tawadu tadi? Sesama supir PPD, sesama ahli sunnah wal jamaah saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Sederhana begitu. Poin yang ketiga, 2 lagi ya. Bagaimana mewujudkan ukhuwah Islamnya adalah dengan cara memahami apa penyebab Islam dan umat Islam itu mundur di dunia ini. Ada 6 sebab kenapa umat Islam yang tadinya 13 abad memimpin dunia, terakhir kan Khalifah Utsmani Sultan Abdul Hamid 1924 ya. Kesini ya Allah, bahasa Sundanya umat Islam balaka ciprut, ibarat ayam gak ada biangnya, gak ada jagonya, dibunuh, dipotong, dizalimi, diserang, dasar gak ada yang menolong. Zaman dulu Al-Mu'tasim seorang khalifah, gara-gara jilbab seorang muslimah ditarik Yahudi, dikirim kavaleri Pak, untuk menunjukkan izzah bahwa Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Sekarang Islam ya Allah dihina di mana-mana, dirohingnya, aduh, karena mundur. Nah kalau kita mau berpecah, berarti kita ikut memberikan kontribusi terhadap apa? Kezaliman atau umat Islam yang dizalim oleh pihak lain. Apa penyebab Islam itu mundur? 1, al-bu'du an kitabillahi wa sunnati rasuli. Umat Islam banyak yang menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ini dulu. Ayatnya tiap hari kita baca. Wal asri, demi waktu. Yang ngamalin orang Jepang. Maaf Pak, kalau Bapak janjian sama orang Jepang jam 10 pagi, jam 9.45 biasanya dia udah datang. Tapi Bapak janjian sama orang kampung saya, orang Jepang, jam 10, tengah 12, pas makan datang. Padahal kita yang punya wal asrinya. Nah ini menjauh maksudnya. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau udah selesai pekerjaan, sambut pekerjaan yang lain. Amal yang ngamalin ayat ini apa? Orang Jerman,
Orang Amerika, orang Inggris, dia berinovasi terus. Itu namanya orang Jepang, tiap bulan apa tiap minggu mobil ganti-ganti modelnya. Saya baru melihat ada sekarang Avanza modelnya beda, udah kayak mobil apa itu yang baru itu, apalagi motor segala mau ampun-ampunan. Jadi yang punya ayat mah kita, tapi kita menjauh substansi ayat itu. Yang kedua, juz'iyatil fahmil Islam. Mengapa Islam mundur? Karena kita memahami Islam secara parsial, sepotong-sepotong. Udah sepotong-sepotong, menganggap itulah Islam, lalu membanggakan, lalu kemudian tadi nggak tawadu, ribet urusan. Ya kata orang Jawa, orang apa namanya? Orang dulu namanya lenje. Baru tahu sepotong Islam lenje, bener. Lalu baru sepotong. Boleh Bapak fokus ke zikir kayak Ustaz Arifin Ilham, boleh, tapi jangan terlalu membanggakan lalu kemudian merendahkan yang di bidang tafsir misalnya. Karena memang kadang-kadang ada spesialisasinya, urusan hati, urusan agim, urusan tadi zikir, urusan Ustaz Arifin Ilham misalnya almarhum, urusan apa namanya SQ, urusan Pak siapa itu Ari Ginanjar, urusan akidah. Ya ada ustaz-ustaz yang lain, nggak apa-apa begitu, nggak masalah. Tapi yang paling ideal mas sebenarnya Islam itu adalah sistem hidup yang dibuat oleh Allah yang meliputi seluruh aspek kehidupan, dari ibadah, muamalah, kemudian jinayah, daulah, bahkan itu utuh. Maka Allah perintahkan di surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah. Ayat ini ditafsirkan di ayat lain. Ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi sekali kita masuk Islam, konsekuen dong. Kita memahami Islam itu secara utuh. Kalau enggak, kita terkena ancaman surat Al-Baqarah 45 itu. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian isi Alkitab, baik Zabur, Taurat maupun Quran, lalu mengkufuri sebagian ayat yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, yang mengamalkan cara beragama seperti ini, illa khizyun fil hayatid dunya, Allah hinakan dia sehina-hinanya walaupun dipuji-puji manusia di dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab, dan nanti di akhirat akan diseret di neraka. Bayangkan, kita menganggap kita adalah orang yang benar, organisasi kita benar, jamaah kita paling benar, diseret di neraka. Kenapa? Memotong-motong ajaran Islam. Harus utuh Pak. Walaupun Islam belum bisa dilaksanakan secara utuh, oke, kita harus menerima. Karena ini negara bukan negara milik kita saja, tapi negara juga milik saudara-saudara kita. Negara kesepakatan, oke, tapi harus punya keyakinan di dalam dada bahwa Islam itu meliputi seluruh aspek, ada semuanya. Kalau nggak ada di Quran, di hadis. Nggak ada di hadis, ada di kias. Nggak ada kias, ada di ijma. Kalau nggak ada istihad, ada semuanya Pak. Mau ngomong apa juga ada. Maka jangan memotong-motong itu. Berikutnya yang membuat Islam mundur adalah tadi inhizamu dakhili, inferior kompleks, rendah diri jadi orang Islam. Padahal harganya orang Islam, harganya orang beriman, la zawalu dunya ahwanun min qat'il mu'min bi ghairi haqqin. Harganya orang beriman satu itu lebih mahal kata Nabi dari dunia dan seluruh isinya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu derajatnya paling tinggi. Loh, kita kok inferior? Asal datang orang bule aja, rasanya kita gimana gitu ya. Nggak usah orang bulenya dah, makanan orang bule aja datang, rasanya bagaimana? Coba kalah rengginang sama hamburger, ya nggak Bu? Menang mana hamburger? Susu kacang sama apa ya? Apa itu namanya? Es krim ya? Menang mana coba? Inferior kita. Berikutnya membuat Islam mundur adalah at-tafriq tadi, perpecahan.
Jadi siapa yang tidak menguatkan ukhuwah Islamiyah, artinya dia memberikan kontribusi terhadap kemunduran Islam dan umat Islam. Dan artinya itu apa? Dia telah menzalimi agamanya sendiri. Bahaya. Berikutnya adalah adamul jihad. Ruh jihad sekarang sedang diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ketika ada orang ngomong jihad, rasanya takut aja. Ini orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Orang-orang begini ini bakal disiksa lebih dulu daripada orang musyrik yang membenci sebagian ajaran Islam. Memang di Indonesia belum ada perang, oke, tapi ajaran jihad inherent, melekat di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh dibuang. Itu Allah yang bikin. Makin tegang aja nih, makin malam. Terus udah iya makanya nih Pak, baterainya udah lemah. Berikutnya adalah apa? Kenapa Islam itu mundur? Adamul qiyadah wan nizama. Nggak ada pimpinannya sedunia, ya mundur dah. Teman-teman kita yang Katolik ada pimpinannya, namanya Pak Paus. Jadi kalau Pak Paus bilang A, ya semua orang Katolik sedunia ikut A. Lah kita kagak, ya sudah, mundur dah semuanya. Dieksploitasi sumber daya alam. Saya pernah ngitung Pak. Dari tahun 67 emas kita di Papua diambil 67 sampai hari ini masih. Kalau setiap hari diambil 1 ton, saya hitung-hitung, harusnya orang Indonesia yang 270 juta dapat tunjangan dari negara sebulan masing-masing 270 juta gajinya, gak usah kerja. Tapi buru-buru 270 juta ya, yang ada ya gimana ini? Jadi jamaah yang saya muliakan, karena nggak ada pemimpin. Nah terakhir, mewujudkan ukhuwah Islam itu harus memahami ukhuwah dalam Islam itu ada berapa macam. Al-ukhuwah fil Islam khamsata asya. Islam itu persaudaranya ada 5. Kita harus pahami ini nih. Dalam konteks juga kita sebagai orang Indonesia, pertama tadi ukhuwah imaniyah. Pokoknya asal syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, berarti saudara kita. Mau dia tinggal di Cili sono ke, mau di Bojong Pondok Serut ke, asal itu sama saudara kita. Ukhuwah imaniyah, diikat oleh iman. Yang kedua ukhuwah nasabiyah. Kita punya saudara sedarah, adik, ponakan, encang, encing dan seterusnya. Ukhuwah nasabiyah. 3, ukhuwah wataniyah. Kita ditakdirkan Allah lahir di Indonesia, maka semua orang Indonesia saudara kita. Kita nggak boleh zalim. Nah yang keempat ukhuwah basyariyah. 7,8 miliar itu sama-sama cucunya Nabi Adam. Ini saudara kita semuanya. Nggak boleh saling menzalimi. Dan yang kelima ukhuwah alamiyah. Di alam semesta ini ada 6 makhluk, bukan hanya kita. Ada yang paling senior malaikat, ada yang namanya jin, ada an-nabat tumbuh-tumbuhan, ada al-hayawanat hewan-hewan, dari mulai mikroorganisme sampai gajah. Ada juga manusia. Itu semua saudara kita semuanya. Kalau kita punya kesadaran ini, insya Allah kita nggak pernah nempuk dada jadi manusia. Maka kita akan tadi berjalan di atas muka bumi ini hauna, rendah hati. Nah terakhir takwa. Tadi kode kita yang luar biasa mengatakan kita nanti akan di training spiritual sebulan. Goalnya adalah takwa. Apa itu takwa? Dari kata waqa, artinya menjaga. Kalau bahasa khotib, intisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Yang dijaga apa? Semua yang dilarang Allah jaga, jangan kerjain. Semua yang diperintahkan Allah jaga supaya dikerjain. Itu makna secara etimologi dan terminologi. Kemudian apa benefit keutamaan jadi orang bertakwa? Lihat asbabun nuzul surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa
hasbuh innallaha balighun amri, ya, ila akhir ayat. Ini ayat asbabun nuzulnya adalah seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik. Auf bin Malik dapat ujian Allah, anaknya yang sempat maya jadi tawanan orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan suasana batin istrinya Auf dan Auf sendiri bukan main risaunya. Kenapa? Pertama, takut dieksekusi mati. Yang kedua, takut dimurtadkan. Maka ternyata kemudian tidak sanggup pertahanan psikologinya, dua-duanya tepar. Istrinya sakit, diranjang aja, mikirin anak mulu. Auf pun sakit, jadi akhirnya nggak kerja. Di ujung-ujung kesakitan mereka berdua, mereka konsultasi sama Nabi. Ya Rasul, kami mengalami ini. Apa kata Nabi? Isbir, bersabarlah, wattaqillah, bertakwalah, wa aksirul qaul, la haula wala quwata illa. Banyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Au pulang nemenin istrinya. Mah, kita disuruh sama Nabi melakukan ini, diamalin. Tak lama kemudian alhamdulillah tiba-tiba Allah kemudian menghadirkan anaknya di teras rumahnya. Tidak hanya anaknya yang sehat walafiat, dan anaknya ternyata bawa kambing. Dilaporkan sama Nabi. Maka Nabi mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu tidak hanya insya Allah disehatkan lahir batinnya, tapi diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti anaknya Auf yang dikasih kambing oleh orang-orang kafir, dibunuh enggak dan sebagainya. Lalu takwa itu kalimatnya ada 4 huruf. Maka mudah-mudahan nanti Ramadan kita punya 4 ini sifat, 4 huruf. Pertama apa? Tanya adalah tadi tawadu, rendah hati. Kemudian apa? Qanaah. Apa qanaah? Qanaah tidak ada urusan dengan orang kaya orang miskin. Qanaah itu yang sudah Allah kasih, syukuri sambil nyari yang lain. Berikhtiar boleh, tapi yang ada disyukuri dulu. Kemudian wawunya wara, hati-hati. Jangan kata yang haram, yang syubhat juga hati-hati. Saya membaca rilis dari Kemenak, di Tangsel ini tertinggi ternyata perceraiannya. Faktornya banyak. Pandemi, ekonomi, tapi menurut saya ada faktor satu yang signifikan. Apa? Ada barang haram masuk di rumah tangga. Ini mentahkan bini nggak taat sama suami, anak nggak taat sama bapak dan seterusnya. Karena ada yang haram masuk di rumah tangga. Maka wara, hati-hati orang bertakwa itu. Ada seorang ulama namanya Syekh Hasan, wafat. Muridnya ketemu dalam mimpi. Lalu Syekh Hasan bilang sama muridnya, "Tom, hati-hati sama harta yang bukan milik kita. Abah ini gara-gara tusuk gigi, Abah divonis tertahan masuk surga ratusan tahun. Gara-garanya nih, saya dulu waktu hidup diundang ceramah kayak gini. Zaman dulu kan belum ada tusuk gigi, Pak. Zaman dulu ini. Jadi saya keluar, ada pagar milik orang lain. Dia mau ngambil untuk tusuk gigi, dipetik buat tusuk gigi doang. Ternyata tertahan masuk surga ratusan tahun. Bagaimana kalau yang setruk kontainer nih? Makanya orang korupsi kelihatannya hebat di dunia, ampun nanti di akhirat. Kemudian yang terakhirnya ya apa ya? Yakin. Yakin apa? Orang bertakwa itu yakin apa? Yakin insya Allah masuk surga. Yang kadang-kadang ada yang ngomong begini, Ustaz kalau beramal jangan pengen masuk surga, ridho Allah saja. Kata siapa ente? Allah sendiri yang menyuruh kok. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardh. Boleh kita beramal pengen surganya, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Apalagi di surga ada minimal 9 fasilitas ya Pak. Satu, di surga itu muda terus gak bakal tua. Salah satu salasin umurnya seperti Nabi Adam 33. Seperti Nabi Isa 33. Jadi ini bapak ini kan sudah ada senior nih. Saya juga udah 50 tahun ke atas nih. Ntar di upgrade oleh Allah jadi 33. Kagak bener. Tingginya tinggi Nabi Adam 60 hasta, 30 meter tingginya. Gantengnya kayak Nabi Yusuf, akhlaknya kayak Nabi Muhammad. Lah coba itu.
Ummu Salamah nanya, ya Rasul, laki-laki dunia ini bagaimana kalau masuk surga? Laki-laki dunia ini dimasukin surga, kekuatannya 100 kali lebih kuat dari laki-laki dunia. Nggak usah minum jamu. Dahsyat bener itu. Muda terus nggak pernah. Nah bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu nggak disebutkan. Tapi kata Al-Quran di surat Al-Waqiah itu, Ar-Rahman itu, urban atsroba. Umurnya wanita dunia yang ke surga itu adalah umur yang pas lagi genit, molek, jelita, menggemaskan, pasrah. Umur berapa kira-kira? Ya udah mikir sendiri dah. Sampai Nabi bilang begini, seandainya ada wanita dunia masuk surga, lalu dia pengen turun ke bumi, bumi yang udah gelap, listrik udah gak ada semua, gelap gulita. Begitu dia turun kakinya ke bumi, bumi terang beneran, bukan bawa obor Pak, karena sinar kecantikannya. Itu ibu dapat begitu. Ya di sini mah ya sudah begini aja, terima beda. Cakep kagaknya, jelek juga kagak, ya sedang dah begini mah. Tapi di surga nanti menjadi ratu kecantikan, jadi Miss Universe. Muda terus gak beratur. Yang kedua, di surga itu sehat terus, gak bakal sakit selamanya. Gak kayak di Ciputat, di Pamulang ya. Apalagi umur kayak Pak Haji ini 60 ke atas. Udah samurat selesai, encok ngamuk, encok beres, cantengan selesai, tensi beres, gula naik, gula beres, migrain selesai, kolesterol. Tapi di surga nggak ada penyakit, dokter nggak laku di sana, klinik tutup semua nggak ada. 3, di surga itu bahagia terus, tidak akan pernah mengalami sedih selama-lamanya, bahagia terus. Yang keempat, di surga itu aman terus, tidak akan pernah terganggu. Yang kelima, di surga nggak perlu ibadah lagi, nggak perlu ngaji kayak gini lagi, nggak. Yang keenam, di surga itu tidak perlu cari duit lagi. Apa ini nyari duit? Semuanya ada. Yang ketujuh, sekali masuk selama-lamanya. Yang kedelapan, kita nanti bisa melihat wajah Allah seperti melihat purnama. Kalau di dunia nggak boleh haram. Dan yang kesembilan, mohon maaf, di surga itu nggak ada yang dikeluarkan dari anggota badan. Nggak ada ingus Bu, nggak usah haid, nggak ada haid, nggak laku itu yang namanya iklan-iklan di TV. Orang nggak haid, dahak nggak ada. Apa ini namanya nih kalau belek, orang ada pisan, kencing kagak, maaf belakang juga enggak. Indah terus, nikmat terus. Makanya orang kalau udah ngerti begini, kenceng dah ibadahnya insya Allah. Insya Allah. Maka itu takwa. Yakin kita bakal masuk surga. Insya Allah atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian materi yang disampaikan Bapak Ustaz Nurul Gufron Khalifah kita sama-sama simak. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berukuah sama